Kembali lagi bersama saya Martavius Petrus Tambunan. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang desain pembelajaran dan juga tahap-tahap atau langkah-langkah dalam membuat desain pembelajaran. Jadi, pembelajaran atau instruksional bisa dimaknai sebagai sebuah upaya untuk membelajarkan peserta didik, mau itu siswa, mahasiswa, warga belajar maupun taruna. Beragam latar dan sasaran kegiatan pembelajaran menjadi salah satu alasan mengapa diperlukan desain atau rancangan yang khas dan spesifik. Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, dan sebagai sistem. Sebagai disiplin, desain pembelajaran membahas tentang penelitian dan teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Sebagai ilmu, desain pembelajaran merupakan ilmu menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan penelitian, serta pengolahan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkat kompleksitas. Komponen utama desain pembelajaran diantaranya: 1. Tujuan pembelajaran umum dan khusus adalah penjabaran kompetensi yang dikuasai oleh pengajar. 2. Pembelajar, pihak yang menjadi fokus yang perlu diketahui meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal dan prasyarat. 3. Analisis pembelajaran merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. 4. Strategi pembelajaran dapat dilakukan secara makro dalam kurun waktu 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar. Langkah-langkah desain pembelajaran. 1. Analisis. Tahap analisis merupakan suatu proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta belajar, yaitu melakukan analisis kebutuhan, mengidentifikasi masalah atau kebutuhan, dan melakukan analisis tugas task analisis. Oleh karena itu, output yang akan kita hasilkan adalah berupa karakteristik atau profil calon peserta belajar, identifikasi kesenangan, identifikasi kebutuhan, dan analisis tugas yang rinci didasarkan atau kebutuhan. Kedua, ada desain. Tahap yang dikenal juga sebagai istilah membuat rancangan atau blueprint. Ibarat bangunan, maka sebelum dibangun, gambar rancang bangun atau blueprint di atas kertas harus ada terlebih dahulu. Apa yang kita lakukan dalam tahap desain ini? Pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik. Selanjutnya, menyusun tes, di mana tes tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan tadi. Kemudian, tentukanlah strategi pembelajaran yang tepat. Harusnya seperti apa yang mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini ada banyak pilihan kombinasi metode dan media yang dapat kita pilih dan tentukan yang paling relevan. Di samping itu, mempertimbangkan pula sumber-sumber pendukung lain, semisal sumber belajar yang relevan, lingkungan belajar yang apa seharusnya, dan lain-lain. Semua itu tertuang dalam suatu dokumen bernama blueprint yang jelas dan rinci. Langkah ketiga adalah langkah pengembangan. Langkah pengembangan adalah suatu proses mewujudkan blueprint atau desain tadi yang harus menjadi kenyataan. Artinya, jika dalam desain diperlukan suatu software berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut harus dikembangkan. Atau diperlukan modul cetak, maka modul itu harus dikembangkan. Begitu pula halnya dengan lingkungan belajar lain yang akan mendukung proses pembelajaran, semuanya harus disiapkan dalam tahap ini. Satu langkah penting dalam tahap pengembangan adalah uji coba sebelum diimplementasikan. Tahap uji coba ini memang merupakan bagian dari salah satu langkah ADDID, yaitu evaluasi, lebih tepatnya sebagai evaluasi formatif.
karena hasilnya digunakan untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang sedang kita kembangkan. Yang keempat adalah langkah implementasi. Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Artinya pada tahap ini semua yang telah dikembangkan harus di-install atau di-set sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Misalnya, jika memerlukan software tertentu, maka software tersebut harus sudah diinstal. Jika penataan lingkungan harus tertentu, maka penataan lingkungan atau setting tersebut harus juga ditata. Barulah diimplementasikan sesuai skenario atau desain awal. Tahap kelima yaitu tahap evaluasi. Evaluasi adalah proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil sesuai dengan harapan awal atau tidak. Sebenarnya tahap evaluasi bisa terjadi pada setiap 4 tahap sebelumnya. Evaluasi yang terjadi pada setiap 4 tahap sebelumnya itu dinamakan sebagai evaluasi formatif, karena tujuannya untuk kebutuhan supervisi. Misalnya pada tahap rancangan mungkin kita memerlukan salah satu bentuk evaluasi formatif, misalnya review ahli untuk memberikan input terhadap rancangan yang sedang kita buat. Pada tahap pengembangan mungkin perlu uji coba dari produk yang kita kembangkan, atau mungkin perlu evaluasi kelompok kecil dan lain-lain. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat.